Ini informasi saya bocorkan karena kenapa? Baru beberapa bulan lalu saya ke sana dan saya kunjungin pabrik lagi dan wah, fully semi begini. Kan lagi ribut ya, Pertalite dites tidak RON 91 atau 90 itu ya. Kan saya udah bilang dari dulu. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Mitos dan fakta part 9, NA lebih baik dari turbo. Haikal Ramdan, kok bener nggak kalau parkir mobil Matic cuma di P nggak narik tuas rem, gearnya cepat rusak? Oke, di gear Matic itu, dia di flywheelnya atau di gear paling besarnya itu ada yang namanya pen. Nah, pennya itu berfungsi ketika kita masukin ke P. Nah, makanya ketika lu masukin ke P, pennya itu nyetek, dia kan si mobil kan ada jalan sedikit sebelum dek gitu kan, sebelum dia ketahan kan. Nah, pennya itu yang nahan beban mobil. Coba lu bayangkan, mobil itu beratnya 1 ton lebih lah ya, dimana itu hanya ditahan oleh pen mungkin ya seginilah gitu loh. Jadi bebannya itu nanti akan ada di pennya itu, dan sebaiknya sih Anda bantu dengan rem tangan. Karena kalau bebannya hanya ada di pen itu doang, ya lama-lama pen itu akan rusak gitu loh, dan bisa putus gitu kan. Nah, kalau putus harus overhaul atau turun transmisi. Karena kan di dalam ya, nggak bisa kan dari luar dikorek-korek gitu kan, nggak bisa. Leo Suharyono, kalau mobil pakai aki kering, kalau dipanasin atau dipakai 3 hari sekali, apakah akan berpengaruh pada tendangan aki? Oke. Aki, lu mau aki kering, aki basah, sebaiknya lu pakai tiap hari. Karena kalau misalkan lu tidak pakai tiap hari, dia nggak ngecas, udah pasti drop ya. Dropnya, rate-nya antara aki kering sama aki basah, sebenarnya bagusan aki basah. Kalau aki kering, dropnya akan lebih cepat. Naufaldi Nugraha, mitos atau fakta? Alias 1200 itu olinya lebih encer daripada yang 1000 yang harus fully sintetik. Oke, fully sintetik atau tidak, mobil lu ya semua dua-duanya harus minimum semi sintetik ya kan. Nah, lu mau encerin dari 1200 ke 1000 cc, lu mau encerin itu biasanya gara-gara kenapa kok manufakturnya kasih oli encer? Karena tenaganya dari 1000 sama 1200 itu kan kurang ya, makanya dikasih oli encer supaya dia tenaganya bisa naik. Nah, sebenarnya oli encer kan balik lagi kan, gue udah jelasin kan, oli encer itu equals tuh penguapan lebih banyak. Jadi hati-hati aja di situ. Sebenarnya ini oli lu isi 530 fine gitu loh. 530 itu akan ya melindungi mesin dengan proper, tenaganya juga cukup dengan penguapan yang cukup relatif rendah. Karena saya lebih concern ke penguapan. Balik lagi, kita nggak tahu nih yang namanya menguap nih itu rate-nya berapa. Kalau menguapnya sedikit oke lah ya. Kalau tiba-tiba lu menguapnya banyak kan oli lu jadi kurang. Nah, perbedaan fully sintetik, semi sintetik sama mineral itu adalah kalau misalkan mineral oil itu ketika dia menguap biasanya meninggalkan residu. Kalau misalkan dia fully sintetik itu ketika menguap itu biasanya dia tidak meninggalkan residu. Bedanya di situ. Makanya kalau fully sintetik olinya mahal tapi lebih bagus, jauh. Menguap pun tidak menimbulkan kerak di dalam mesin gitu loh. Soalnya pada banyak banget ngotot, wah fully semi begini. Pokoknya ya, kadang-kadang kalau ngebaca di online itu kan banyak ya, yang kan sah-sah saja ya orang upload gitu loh, banyak ya kan. Kita yang udah pernah sampai pabrik itu kita tahu gitu loh, maksudnya mineral oil itu kan dari dalam bumi ya kan, ketika dikeluarkan ya kan, ketika dibakar habis itu beresidu, ada sisanya yang nempel. Nah, semi sintetik itu, kategori semi sintetik lu juga harus tahu nih. Orang bisa bilang, oh ini semi sintetik, itu berapa persen semi sintetiknya? Itu lo harus tahu jelas nih, karena kadang-kadang ada brand-brand yang mengaku semi sintetik, tapi kadar semi sintetiknya itu cuman 9%, 10%. Nah, itu harus tahu nih. Makanya kenapa harganya jauh banget nih. Antara semi sintetik yang bagus sama semi sintetik yang murah, itu harganya jauh banget gitu loh. Karena dia masukin semi sintetik 9%, yang 90% mineral oil, itu juga udah terkategori semi sintetik gitu loh. Kan semi, belum full gitu loh. Nah, yang parah lagi, gue baru tahu ada beberapa brand oli yang mengaku fully sintetik, tetapi oli full sintetiknya itu cuman lebih dari 55% doang nih gitu loh. Kalau yang namanya fully sintetik di pengetahuan gue sih harus 100% sih ya. Jadi maksudnya tergantung dari mana oli itu beregulasi atau nggak. Jadi negara-negara mana yang memang memproduksi oli itu, base oil ya gitu loh. Karena kayak misalkan base oil itu diproduksi di mana itu ada peraturan pemerintahnya. Bapak dan Ibu sekalian, harus diisi olinya berapa persen, berapa persen, berapa persen. Itu ada peraturan pemerintahnya. Jadi tidak semudah itu dan seindah itu yang Anda baca gitu loh. Jadi kayak misalkan dari oli dari Italia nih ya, misalnya ya dari Italia, itu pemerintah Italia mewajibkan setiap olinya itu diisi 10%
dengan oli refurbish atau oli daur ulang. Karena kenapa ya? Go green gitu loh. Oke lah, that's fine gitu kan. Makanya kan setiap negara itu beda-beda. Negara misalkan dari negara apa, beda lagi. Negara Amerika beda lagi. Itu pasti beda ya. Itu Anda harus cari tahu sendiri. Ini informasi saya bocorkan karena kenapa? Baru beberapa bulan lalu saya ke sana dan saya kunjungin pabrik lagi, dan pabrik-pabrik mengeluhkan hal yang sama. Beberapa negara mengeluarkan regulasi yang berbeda gitu loh. Jadi itulah yang Anda harus cari tahu sih sebenarnya sih. Riano Andreas Tandayu, mitos dan fakta mesin non-turbo lebih baik durabilitasnya dibanding mesin turbo yang powernya kurang lebih sama. Misalnya CX-9 dibandingkan dengan Honda CR-V Turbo dengan asumsi keduanya dipakai dan dirawat dengan baik dengan jangka waktu 10 tahun plus. Oke, sebenarnya sih, selama oli yang lu pakai itu tetap bagus dan lu pemakaian olinya juga standar ya kan, dan bensin dan perawatan dan cooling gitu-gitu ya standar, kita asumsi lu rawat dengan bener lah ya. Sebenarnya oli turbo juga nggak ada masalah sih, cuman turbo itu memang lebih banyak parts yang bisa rusak, kayak misalkan sensor ini, sensor itu, karena yang namanya sensor itu ada umurnya lah ya. Kita tahu namanya barang elektronik, lu pakai tiap hari, lu panasin lagi, paling 5 tahun, 6 tahun udah pasti akan rusak dan lu harus ganti baru. Nah, turbo lebih banyak sensornya daripada mesin NA, itu aja sih. Makanya ketika lu bandingkan, ketika lu servis, iya betul, turbo akan lebih banyak aneh-aneh nih lu gantinya nih ketika lu hanya terbiasa, misalnya lu terbiasa pegang mobil 6 silinder gitu kan, 6 silindernya inline lagi, ya sensornya itu aja. Kalau lu punya turbo, ya udah pasti lu ada solenoid valve, solenoid turbo sensornya, map sensornya, ya ada gitu-gitunya lah gitu loh. Maksudnya jadi itu lebih banyak dan itu lebih cepat rusak sih memang sih. Adi Arya, mitos atau fakta tidak boleh langsung matikan mesin dengan teknologi turbo, mesin sedang panas atau baru berhenti. Oke, ini sama kayak turbo timer ya. Kalau misalkan turbo timer itu kan mesinnya dibiarin dulu sekitar 1 menit, idle, diputar, didinginin supaya dia dingin, olinya baru berhenti gitu kan. Itu sama seperti yang saya bilang, soalnya ketika mesin panas tuh matiin langsung itu, oli yang nempel di dinding itu pasti akan menguap. Jadi lebih baik lu dinginkan dulu sedikit sebelum mematikan. Makanya itu kita ada fungsinya turbo timer. Mitos atau fakta nih, kalau Pertamina dibanding swasta lainnya lebih jelek kualitasnya apa tidak? Oke. Kan lagi ribut ya, Pertalite dites tidak RON 91 atau 90 itu ya. Kan saya udah bilang kan. Cuman ya balik lagi, apa yang Pertamina bilang juga benar. Ngetesnya nggak boleh pakai metode itu, betul. Makanya kan dulu saya bilang kirim ke Sukovindo, ya kan? Kan saya netral Pak. Karena dulu gue pernah ngetes. Karena dulu gue pernah ngebikin engine lah ya. Dulu ceritanya kita mau ngebikin engine dan kita sampai bingung kenapa kok engine ini diisi bensin ini kok nggak masuk gitu loh. Dan ketika kita bawa dan kita lab test, ternyata memang turun gitu loh kualitasnya. Itu aja sih. Itu pendapat pribadi. Balik lagi. Bener kata Pertamina, ngetesnya nggak boleh gitu doang. Itu benar banget. Nggak ada lah yang namanya alat lu colokin cek, ya kan, on langsung tiba-tiba lu dapat data akurat. No. Ngetesnya parameternya beda dan parameternya banyak, tapi ada lembaga di Indonesia yang ngetes, namanya Sukovindo. Mitos atau fakta, Putra Scania Official, setelan mesin lebih boros akan membuat temperatur mesin jadi dingin? Enggak juga. Setelan mesin yang lebih boros tergantung ya. Maksudnya lebih boros itu kan menjadikan kan pembakaran basah ya. Pembakaran basah atau rich itu kan sebenarnya nggak bagus juga. Sebenarnya lu tuh maunya tuh pembakaran optimal. Lambda-nya mendekati 1 ya kan, 9, something udah bagus banget. 8,9 aja udah acceptable sih sebenarnya sih. Dan rasionya 1:14,3. Itu sih udah bagus ya. Jadi jangan lu panjangin, lu kurangin. Lu mau lebih dingin, lu pasang extra fan atau coolant-nya lu ganti yang bagus, gitu aja sih. Sebenarnya sih, lu mau mobil lu lebih dingin itu jangan lu bikin setelan yang aneh-aneh deh. Coolant-nya lu ganti yang organik, terus extra fan-nya lu tambah, gue jamin dingin gitu loh. Nggak usah yang aneh-aneh deh gitu loh. Dan kalau lu mau bener-bener dingin banget, ya termostat lu cabut, beres gitu loh. Yosef Herianto, apa cairan-cairan injektor cleaner, fuel system cleaner benar-benar berasa manfaatnya dan membersihkan ruang bakar dan injektor? Terima kasih banyak. Oke, balik lagi. Cairan-cairan itu kan yang bikin banyak ya, mereknya banyak ya. Makanya saya tidak bisa berkomentar untuk merek lain. Nah, fuel injector cleaner dan cairan-cairan fuel system cleaner itu diciptakan di negara-negara bule. Kenapa? Satu, di negara bule itu labor atau manpower atau ongkos jasa itu mahal. Sehingga ketika mau perawatan mobil, mereka memberikan solusi nih. Oke nih, perawatan mobil solusinya nih kita tuangin ke tangki bensin aja. Sehingga ketika lu beli di toko, itu nggak pakai jasa. Nah, ini bisa membantu tentunya ketika itu lu lakukan sebagai perawatan rutin. Dan balik lagi ya,
beda merek, beda quality, dan saya tidak pernah ngecek merek itu, maka saya tidak berani berkomentar. Nah, yang saya lakukan adalah ya saya bikin fuel injector cleaner sendiri, mereknya Dokter Mobil, yang kita pakai di Dokter Mobil untuk bikin tune up. Supaya apa? Supaya si kerak-kerak itu hilang dengan tuntas. Dan kalau fuel injector cleaner yang saya bikin ini dituang di tangki, otomatis kualitinya akan berkurang. Kenapa? Ya emang tidak diperuntukkan untuk di tangki, peruntukannya untuk dipakai di mesin saya, langsung diaplikasikan di mesin mobil Anda gitu loh. Makanya kan balik lagi, beda merek, beda quality, saya nggak bisa ngomong, tapi itu sejarah terciptanya si fuel injector cleaner itu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.